Shalom sahabat setia dimanapun saat ini berada, jumpa lagi di dalam momen merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Adapun tema kita pada hari ini adalah Ester, sang ratu yang membela bangsanya terbebas dari konspirasi pemusnahan massal. Kita akan membaca firman Tuhan mula-mula dari Ester 2 dan nanti kita akan lanjutkan dengan pasal berikutnya. Ester 2 ayat 7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Mordekai itu adalah sepupunya Hadasa ataupun Ester. Tetapi karena Ester sudah yatim piatu, maka Mordekai yang adalah sepupunya Hadasa ini akhirnya menjadi ayah angkat ya, ataupun disebut paman begitu. Menjadi ayah angkatnya Ester. Nah, saya lanjutkan pembacaan dari Ester 4 ayat 15 sampai 17. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudaraku, banyak pelukis yang mencoba melukiskan kecantikan paras Ester ya. Tapi yang jelas saya yakin bahwa Ester itu lebih cantik daripada rekaan pelukis seperti ini ya. Nah, setelah satu malam Ester ikut audisi ya, pemilihan ratu begitu ya, pemilihan permaisurinya Raja Persia. Nah, itu semacam audisi tentu saja. Untuk bisa bersama satu malam dengan raja itu membutuhkan persiapan berbulan-bulan karena dia harus dikarantina. Dia harus memakai wangi-wangian ataupun rempah-rempahan ataupun parfum untuk mempercantik dirinya ya. Jadi supaya aromanya harum dan kemudian ada etika cara melayani raja dan sebagainya. Nah, jadi untuk acara audisi satu malam bersama dengan raja, jadi Ester ini sudah dipersiapkan berbulan-bulan sebelumnya. Dan setelah satu malam bersama dengan Raja Persia, raja akhirnya berkenan dan memilih Ester untuk menjadi ratunya ataupun permaisurinya. Nah, sementara itu Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja dan menemukan ada konspirasi, ada persekongkolan untuk pembunuhan. Dia melaporkan 2 pengkhianat yang akhirnya digantung oleh raja di tiang gantungan. Mordekai terbukti setia kepada Allah, menolak untuk menyembah bangsawan utama raja waktu itu yang bernama Haman, yang keluarganya adalah musuh umat Tuhan ataupun musuh orang Yahudi. Karena merasa dipermalukan, Haman mendirikan satu tiang gantungan yang sangat tinggi dan merencanakan untuk menggantung Mordekai di situ. Diam-diam dia juga memberi sumbangan. Jadi Haman ini memberikan semacam uang suap begitu ya, penyogokan ke perbendaharaan raja untuk memperoleh izin membunuh semua orang Yahudi di kerajaan itu. Bayangkan, ini adalah konspirasi yang begitu besar karena satu bangsa rencananya akan dihabisi. Hanya Ester yang mungkin diposisikan untuk menghentikan pembantaian tersebut. Bagaimanapun, menghadap raja dan meminta sesuatu akan melanggar aturan istana yang juga dia ketahui. Ester harus memutuskan raja mana yang memiliki kesetiaan yang utama.
ya. Jadi Esther harus memutuskan dia ini harus setia kepada raja yang mana yang paling utama di dalam hidupnya, kepada raja Persia kah atau kepada raja di atas segala raja, yakni Tuhan Allah yang hidup yang disembah oleh bangsa Yahudi. Nah, dalam hal inilah dia harus percaya bahwa Allah menyertai dia dan bahwa ini adalah alasan yang sesungguhnya dari keberhasilannya membawa rekonsiliasi, membawa kedamaian, membawa kehidupan untuk seluruh bangsanya. Esther berhasil dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan musuh-musuhnya yang ingin memusnahkan mereka. Adapun kunci kejeniusannya ataupun kecerdasan majemuk yang dipakai oleh Esther pada saat itu adalah pertama, intelligence quotient yang sangat tinggi sekali. Jadi Esther ini memiliki IQ yang sangat tinggi. Karena apa? Karena dia memiliki strategi untuk menyenangkan raja. Jadi untuk memperkenankan raja ini harus seperti panglima perang yang mempunyai jurus-jurus yang jitu, strategi yang jitu untuk mengalahkan musuh begitu. Karena apa? Karena kalau Raja Persia waktu itu tidak berkenan, lalu Esther masuk menghadap dia, dia bisa dibunuh. Karena itu melanggar undang-undang, melanggar protokoler begitu ya. Karena masuk ke istana itu harus ada undang-undangnya ya, harus mengikuti prosedur yang berlaku. Nah, Esther menggunakan IQ yang tinggi untuk menyenangkan raja. Jadi dia menggunakan apa yang ada di dalam dirinya, karena Allah mengaruniakan bukan saja kecantikan secara lahir ya, tetapi juga kejeniusan, intelligence quotient, IQ yang sangat tinggi, maka dia gunakan itu sebagai strategi untuk menyenangkan raja. Lalu kecerdasan yang kedua yang dipakai adalah spiritual quotient, yakni kecerdasan rohani. Nah, tentu saja SQ-nya Esther di sini sangat tinggi. Karena apa? Karena tindakan pertama di dalam keadaan darurat yang diambil oleh Esther adalah berdoa dan berpuasa. Nah, seandainya kalau dia tidak memiliki spiritual quotient ataupun kecerdasan kerohanian yang tinggi, nggak mungkin dia mengutamakan Tuhan. Nggak mungkin dia meminta bala bantuan bukan hanya kepada Mordekai, tetapi kepada seluruh bangsa Yahudi. Dimintanya untuk berdoa dan berpuasa untuknya, supaya semua rencananya itu sukses. Nah, maka setelah satu bangsa berdoa untuk dia dan dia sendiri juga berdoa puasa, dia dengan langkah yang begitu mantap masuk menghadap raja. Dan tentu saja karena ini tidak sesuai dengan protokoler yang berlaku, banyak orang terheran-heran. Mereka mungkin berkata, cari matikah orang cantik ini ya, cari matikah, cari gara-gara kah dia masuk menghadap raja tanpa ada protokoler yang resmi ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kita melihat bahwa selanjutnya dia juga menggunakan emotional quotient, kecerdasan emosi, kecerdasan emosionalnya yang sangat tinggi, karena dia mau mendengarkan nasihat Mordekai sebelumnya. Dia mendengarkan nasihat Hegai, sida-sida raja. Nah, jadi karena dia memiliki EQ yang tinggi, yakni kecerdasan emosional yang tinggi, dia ini tidak terburu-buru untuk mencari solusi, tetapi dia menyatakan setiap gundah gulana hatinya ini karena satu bangsa terancam kepada pemusnahan massal, dia tidak cepat-cepat mengambil tindakan dengan ceroboh, tetapi dia menunggu saat yang tepat. Ya, ketika mood raja pada saat itu sedang baik, setelah mengajak raja ya makan makanan yang istimewa. Nah, biasanya ya saudara, banyak budaya di dunia ini menggunakan budaya ini juga ya, segala solusi yang ada ya, atau sebelum rapat ya, untuk melobi sesuatu, melobi seseorang, biasanya diselesaikan di meja makan begitu ya. Ada peribahasa yang mengatakan selesaikan dulu di meja makan begitu. Karena apa? Karena makan itu menyenangkan ya hati ya, bukan hanya mengenyangkan perut tetapi menyenangkan hati ya. Nah, sahabat setia pasti banyak yang pinter memasak ya, pinter membuat kue dan sebagainya. Nah, itu
bisa dipakai untuk menyenangkan hati seseorang. Jadi ketika seseorang selesai makan, maka gelombang alfanya ya yang mempengaruhi mood seseorang akan merasa senang, merasa gembira. Nah, kalau hatinya senang, kita biasanya nggak sungkan-sungkan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang moodnya baik. Tapi kalau mood seseorang itu lagi nggak enak atau lagi bad mood, kita mau ngomong pun sungkan, kan begitu ya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan Esther akhirnya diterima oleh raja, ya. Dan raja mengulurkan tongkat kepadanya, pertanda bahwa dia setuju bahwa Esther sudah masuk ke istana dan bahkan mau mendengarkan apa tujuannya masuk ke istananya dia. Nah, bahkan kita melihat bahwa perjamuan yang Esther lakukan ini bukan hanya sekali, tetapi sampai 2 kali perjamuan makan. Dia menggunakan kecerdasan Eki, ya, kecerdasan emosionalnya juga. Dan akhirnya legalah dirinya sendiri karena dia berpikir bahwa ini semua adalah karena pertolongan Tuhan, karena satu bangsa sudah berdoa puasa untuk dirinya. Jadi bukan karena kemampuan dirinya sendiri dan juga bukan semata-mata mengandalkan semua kecerdasan yang ada, tetapi kecerdasan semua yang ada itu ditopang oleh kecerdasan rohani yang menjadi landasan bagi semua kecerdasan yang lain. Nah, ternyata memang multiple intelligence ya Esther ini, karena Esther ini akhirnya menggunakan juga social quotient ya. Dia mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi sekali. Karena Esther ini dapat bergaul dengan orang di sekitarnya. Walaupun dia sudah terpilih sebagai permaisuri Raja Persia, lihat, dia tidak berubah ya. Jadi orang yang pribadinya bagus ya, yang harga dirinya, yang self esteemnya itu benar-benar alamiah, itu tidak dibangun di atas dasar popularitas, tidak dibangun di atas dasar kedudukan, tidak dibangun di atas dasar harta kekayaan, tidak dibangun di atas dasar hal-hal yang lahiriah. Nah, kita melihat Esther udah menjadi wanita yang luar biasa di negeri Persia. Semua orang menginginkan kedudukannya, tetapi dia tetap gaul. Dia mau mendengarkan orang-orang di sekitarnya. Dia mau mendengarkan nasihat Mordekai, mendengarkan nasihat Sida-Sida, mendengarkan nasihat orang-orang dari bangsanya, yakni bangsa Yahudi. Nah, itu adalah kecerdasan keempat yang dia pakai ataupun gunakan. Nah, sekarang kita melihat ternyata kecerdasan Esther ada 5 ya, bahkan lebih ya. Nah, kecerdasan yang kelima yang Esther pakai itu adalah aesthetical quotient, yakni kecerdasan kecantikan tentunya ya, outer dan inner beauty ya. Nah, karena outernya cantik ya, perawakannya cantik, innernya juga cantik ya. Nah, ini sudah satu paket yang lengkap. Biasanya kalau wanita cantik itu harus ditopang dari innernya baru terpancar keluar cantik gitu ya. Tapi kalau cuma cantikan dari luarnya saja tanpa ditopang dari kecantikan dalam, biasanya itu cantik-cantik nggak sedap gitu ya. Cantik-cantik tetapi judes, cantik-cantik tetapi kelam gitu ya, nggak bersinar. Nah, tetapi kalau kecantikan outer dan kecantikan inner berpadu menjadi satu, wow, betul-betul menjadi bintang, menjadi cemerlang sesuai dengan namanya yang adalah Esther, artinya bintang. Nah, dia berhasil merawat tubuhnya sedemikian rupa, begitu cantik dan menarik, sehingga akhirnya dapat menaklukkan Raja Persia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa setiap orang dapat menggunakan karunia kecerdasannya untuk terampil melayani Tuhan di keluarga kita, di gereja kita, di tempat kita bekerja, di masyarakat, di bangsa dan di negara NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap diri kita diberikan multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 5, mungkin lebih. Biarlah semuanya itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara hari ini sedang mengasah kecerdasan dalam bidang apakah? Ya, kecerdasan IQ atau SQ
atau EQ, atau yang lain, kecerdasan yang lain. Marilah kita gunakan segenap kecerdasan majemuk ini untuk memuliakan Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.